Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat solihah yang tersayang, yang dirahmati oleh Allah? Semoga semuanya dalam keadaan baik, baik batin maupun jasadnya. Amin. Gimana keadaan jiwa-jiwanya hari ini? Apa kabar perasaannya hari ini? Kabar imannya hari ini, apakah sudah membaca Al-Quran hari ini? Baik di Qiyamul Lail atau habis subuh tadi, semoga insya Allah pasti sahabat-sahabat semuanya sudah melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh kebiasaan-kebiasaan umat-umat muslim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini di pagi yang cerah ini saya Mitfara Humaira Ana sebagai murid Ustadz Sofi dalam pelajaran ilmu dakwah ingin menyampaikan sedikit yang saya bisa, yang sebenarnya saya juga belum siap, dan banyak sekali mungkin kekurangan-kekurangan nantinya. Semoga dari dakwah ini sahabat-sahabat dan Ustadz Sofi bisa menerimanya dengan baik. Sahabat-sahabat solihah yang dirahmati oleh Allah, pernah nggak kita merasakan berada di titik yang mungkin kita merasakan itu adalah titik terberat dalam hidup? Mungkin kalau pernah, pasti kita merasakan di hari itu sangat-sangat berat. Rasanya pengen nangis terus. Mungkin di hari itu nggak mood banget. Benar-benar nggak ada mood, pengennya nangis mulu, pengennya marah terus, bawaannya sensi. Pasti kita pernah merasakan di fase-fase itu. Pasti. Pernah nggak kita merasakan hidup itu seperti yang tidak kita inginkan? Sebenarnya kita nggak menginginkan keadaan itu. Kayak mungkin sepertinya itu kalau dilihat, orang-orang lihat, oh enak sekali, kamu tuh enak sekali seperti ini. Padahal sebenarnya kita tuh lagi dalam keadaan susah, cuma kita nggak mau menunjukkan itu. Kita pasti pernah berada di fase itu. Namun, yang tidak kita sadari adalah ternyata kita kurang mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin di saat itu, kita sangat jauh dari Allah. Makanya Allah memberikan ujian kepada kita supaya kita bisa mendekat lagi kepada Allah. Datang ujian silih berganti, kebahagiaan juga seperti itu. Itu adalah hal yang wajar, karena itu adalah hidup. Dan sebenarnya kita nggak perlu untuk merisaukan hal-hal itu lagi. Kita nggak perlu khawatir tentang itu. Karena ketika kita mau berjuang untuk agama Allah, ketika kita mau berusaha terus untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita terus mau untuk memperbaiki diri kita setiap harinya, tidak menganggap umur ya, mau itu mungkin masih SD atau masih TK atau SMP SMA atau sudah dewasa, kita tetap masih punya kesempatan dan waktu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya. Kita masih memiliki waktu. Karena Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Seperti yang sering
disampaikan mungkin oleh guru-guru besar kita di dalam surat Ar-Ra'd ini memang sangat-sangat bisa menjadikan pegangan untuk kita di setiap harinya. Yaitu adalah sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubah keadaan mereka. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi, dalam surat itu, apa yang bisa kita pelajari dari surat itu? Yang bisa kita pelajari adalah, sebenarnya, kalau misalkan hidup kita ini sebenarnya enak. Sebenarnya enak. Tapi kita tuh saking enaknya, kita foya-foya, kita lupa sama Allah. Kita jauh dari Allah. Mungkin naudzubillah min dzalik, mungkin saat itu kita lupa sama Allah yang harusnya biasanya kita sholat tepat waktu, kita nge-mall, lupa waktu. Tahu-tahu udah Isya, padahal di situ harusnya kita udah sholat maghrib. Nah, langsung Allah, karena Allah sayang dengan kita, Allah langsung memberikan ujian kepada kita. Ujian itu adalah bentuk rasa kasih sayangnya Allah kepada kita. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menikmati dan ikhlas dengan segala ketetapan yang Allah berikan dan menerima apa yang Allah tentukan di hari itu, saat itu kepada kita. Caranya hanya tiga cara untuk bisa melalui segala proses yang kita lewati. Dan dalam 3 cara ini, bentuk-bentuknya sama, hampir sama. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, qanaah. Dan yang ketiga adalah ridho dan berpasrah diri. Ikhlas itu melepaskan. Dan qanaah itu menerima. Ridho itu berarti udah berserah diri sama Allah. Sudah apapun, seperti, ya Allah, apapun yang Engkau tentukan padaku, baik itu berupa keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk, maka saya percaya bahwa semua keadaan yang Kau berikan kepadaku itu adalah ketentuan darimu. Dan semua ketentuan dari Allah, takdir yang Allah berikan kepada kita, entah itu baik ataupun buruk, itu pasti baik untuk kita. Baik untuk kita. Entah itu keadaannya, walaupun keadaannya itu buruk, tapi sebenarnya itu baik untuk kita. Karena asalkan kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian atau fase-fase yang kita lewati. Dan percaya aja sahabat, percayalah ketika kita berhasil bisa memiliki 3 sifat itu, kita bisa ikhlas, kita bisa qanaah, kita bisa ridho sama Allah, sama ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan, insya Allah akan mendatangkan solusi, insya Allah akan mendatangkan sesuatu, mungkin hal besar atau hal kecil yang membuat saat itu kita merasa senang. Tapi perlu disadari ketika kita selesai dari masalah kita, bukan berarti kita langsung lolos begitu saja. Setelah itu ketika kita dihadirkan nikmat, kita masih diuji. Karena sebenarnya ujian itu ada 2, berupa kenikmatan dan berupa kesusahan. Tinggal kita yang mampu atau belum mengolah pikiran dan hati kita untuk memahami setiap keadaan yang kita lewati. Guru saya tercinta dan mulia serta kakek angkat saya, yaitu Habib Nuh Al-Haddad, pernah berkata, sudah, pasrahkan saja urusanmu sama Allah. Tinggal kita mendekat aja sama Allah.
DP sama Allah. Kita cari perhatian sama Allah gitu. Pasrahkan sudah sama Allah, kita kejar akhirat kita, dunia insya Allah mengikuti. Kalau kita terus mengejar dunia, gak akan dapat, gak akan selesai. Kalaupun dapat, tidak akan puas. Kalaupun puas, tidak akan bahagia, tidak akan berkah. Tapi ketika kita mau mengejar akhirat kita, insya Allah, Allah yang mengatur urusan dunia kita, sudah nggak perlu risau lagi. Kalau memang suatu hal yang kita kejar itu baik untuk kita, cukup kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau memang hal itu baik untuk kita dekat dengan Allah, dia akan datang sendiri. Tapi kalau kita mendekat sama Allah, kok ternyata hal itu tidak datang kepada kita, berarti mungkin itu bukan menjadi takdir kita, bukan takdir yang baik untuk kita. Jadi makanya mari kita mulai membentuk pola pikir kita dan hati kita, memperbaiki segalanya yang ada dalam lahir dan batin kita untuk terus memperbaiki diri. Ayo kita terus belajar untuk ikhlas, qanaah, dan ridho sama Allah, ridho sama ketentuan yang Allah berikan. Percayalah, setelah badai, maka akan ada, setelah badai itu pasti akan cerah, akan ada pelangi. Jadi, kalau misalkan jalan kita ini terasanya sulit, jalan kita itu terasanya mungkin berat, percayalah insya Allah ke depannya nanti kita akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang mungkin kita nggak akan pernah menyangka kebahagiaan itu ada pada kita. Jadi cukup sekian dari saya. Bila ada salahnya, mungkin banyak, itu dari saya. Tapi jika ada lebihnya, itu semua dari Allah. Semoga sahabat-sahabat solihah dan sahabat-sahabat cantik di dunia wal akhirah, baik lahir dan batinnya, dan Ustadz Sofi yang terhormat, terima kasih banyak, dan semoga apa yang saya sampaikan baiknya bisa diterima, dan buruknya semoga tidak membawa hal buruk pada kalian, tapi justru bisa mengambil positifnya dari yang saya berikan tadi. Semoga manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.